Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Advent kedua, 8 Desember 2024. Marilah kita memuji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, persiapkan jalan untuk Tuhan. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi Advent kedua oleh Naposo Bulung. Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Yohanes 1 ayat 22 sampai 24. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Yohanes 1 ayat 25 sampai 28. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Lukas 12 ayat 35 sampai 39. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Lukas 12 ayat 40 sampai 42. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya?" Lukas 12 ayat 43 dan 44. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Lukas 12 ayat 45 sampai 48. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin.
Mari puji dan muliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Datanglah ya Yesus yang lama dinantikan, bebaskanlah semua kami yang disiksa dosa. Tuhan berikan kami sentosa dan hiburan, harapan sekalian umat yang merindukan-Mu. Datanglah, datanglah, Tuhan datanglah. Anak-anak Bapa, Kau yang menjadi Raja, yang menebus umat-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Perintahlah kami dengan Roh-Mu yang suci, dan usir kegelapan, pencobaan jauhkanlah. Datanglah, datanglah, Tuhan datanglah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Selamat di tangan Yesus, aku tenteram penuh. Dosaku dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang kuasanya telah kekal. Boda dan air mata takkan segalanya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai ayat 28. Marilah kita baca secara responsoria. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?"
Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang khusus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Lapuramu, lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan baik dan nyanyilah, terpuji padamu. Gembala yang kudus, benar dan adil hukumnya, dan rahmatlah kuasanya, mahkotanya kekal kudus, pahalanya yang malammu berakhirlah, lalu kasih dengan baiknya sorangan, terpuji Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam buat kita semua. Mari kita dengarkan Warta Minggu Advent kedua, 8 Desember 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. A. Warta Umum. Anak lahir. Pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak John Hendro M. Sihombing, Ibu Betaria Seprika Boru Panjaitan, alamat Jalan Mayang Sari nomor 2, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Suara Koinonia. 1. Sekolah Minggu. Ibadah sekolah Minggu terakhir tanggal 22 Desember 2024. Untuk dimulainya kembali ibadah sekolah Minggu, menunggu pengumuman selanjutnya. 2. Advent. Minggu hari ini 8 Desember 2024, Advent kedua, yang membawa krans Advent dari remaja dan Naposo Bulung. Dan minggu selanjutnya kita baca pada Warta. 3. Seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja dengan memakai baju olahraga warna putih. Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 akan diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berumur 70 tahun pada ibadah kebaktian siang pukul 11 WIB. Daftar yang menerima ulos mari kita baca pada Warta. Bagi jemaat yang menerima ulos dari gereja, dapat mengirimkan foto dan memberikannya ke multimedia. 4. Jadwal Natal. Minggu hari ini 8 Desember 2024, Natal Sekolah Minggu Padang Bulan masuk pukul 16 WIB. Jadwal selanjutnya kita baca pada Warta. 5. Latihan Kor Natal Ama dan Ina. Minggu hari ini tanggal 8 Desember 2024 akan diadakan latihan Kor Natal Ama dan Ina setelah ibadah pukul 11 WIB. 6. Natal Forum Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, Natal Forum Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru bertempat di HKBP Jalan Segar masuk pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh perempuan Huria kita untuk mengikuti Natal tersebut. Dress code dengan warna merah. Bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2024, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako, beras, susu, bubuk atau kental, gula, minyak goreng, dan lainnya yang akan diserahkan kepada keluarga prasejahtera dan warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia Gereja setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan Jumat tanggal 20 Desember 2024. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 2. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 8 sampai dengan 13 Desember
2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang sakit dalam pemulihan maupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Warta tambahan. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Tona Sinode Godang ke-67 HKBP tanggal 2 sampai 8 Desember 2024. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP di tempat. Salam damai bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah melaksanakan Sinode Godang ke-67 mulai hari Senin 2 Desember sampai dengan hari Sabtu 7 Desember 2024 di Seminarium HKBP Sipoholon Tapanuli Utara dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari Minggu 8 Desember 2024 di HKBP Pearaja Tarutung. Sinode Godang HKBP ini dibuka dengan ibadah dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh 1.768 peserta Sinode Godang bersama tamu undangan dari Northwestern District of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania. Pendeta Dr. Elmek M. Kimball, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, terpilih Pendeta Jacqueline Freitz Manufuti, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, serta para undangan lainnya dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir. Sinode Godang HKBP berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati dan sukacita di dalam kasih Kristus dibawa terang dengan tema supaya kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu, tertulis dalam Efesus 4 ayat 23, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus. HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan, warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Melalui tema dan subtema ini, HKBP mengajak seluruh peserta Sinode Godang dan seluruh warga jemaat HKBP, baik secara pribadi dan institusi, melakukan pembaharuan diri secara menyeluruh atau holistik dan terus-menerus agar dapat melaksanakan tugas panggilan Allah bagi HKBP, yaitu agar menjadi berkat bagi dunia. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, seluruh peserta Sinode Godang menerima berita jujur tahun atau berita pelayanan dari Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang mencakup seluruh laporan pelayanan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Dional Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel T.A. Harahap, MTH,
dan Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH periode 2024. Demikian juga dengan laporan pelayanan seluruh yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, dan tim berita dan berita pelayanan dari seluruh pareses di 32 distrik HKBP. Seluruh kinerja selama periode 2020 sampai 2024 menjadi bekal dan dasar bagi HKBP untuk merancang dan menyukseskan transformasi pembaruan janji HKBP pada masa kini dan masa yang akan datang untuk menggenapi panggilan Allah bagi HKBP agar menjadi berkat bagi seluruh dunia. Kita memuji Tuhan karena Dia memampukan Sinode Godang menetapkan rencana strategis HKBP, langkah-langkah dan transformasi dan penguatan sentralisasi keuangan HKBP ke depan. Sinode Godang HKBP ke-67 tahun 2024 ini adalah Sinode Godang periodisasi. Oleh sebab itu, HKBP melalui Sinode Godang telah memilih pimpinan untuk periode 2024-2028 mencakup Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia, dan 32 orang pareses. Berikut adalah pimpinan HKBP yang terpilih pada Sinode Godang HKBP ke-67. 1. Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. 2. Sekretaris Jenderal, Pendeta Rikson Hutahayan MTH. 3. Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Deonal Sinaga. 4. Kepala Departemen Marturia, Pendeta Bernard Manik MTH. 5. Kepala Departemen Diakonia, Pendeta Eldorton Simbolon MD Min. Dengan 32 orang praeses yang terpilih, yaitu 1. Pendeta Amin Amir Zaitun Sihite MTH. 2. Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM. 3. Pendeta Bikwai Simanjuntak MTH. 4. Pendeta Donald Sianturi MDIP. 5. Pendeta Epsan B. Huta Barat MTH. 6. Pendeta German Butar-Butar STH. 7. Pendeta Hardi B. Lumban Tobing NTH. 8. Pendeta Hasudungan Manalu STH. 9. Pendeta Henry Napitupulo MTH. 10. Pendeta Henry Banuare STH MM. 11. Pendeta Herbin Silaban MTH. 12. Pendeta Hotler Lumban Toruan MM. 13. Pendeta Jahor Purba MTH. 14. Pendeta Kamson Pasaribu MTH. 15. Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM. 16. Pendeta Martin Manulang STH MM. 17. Pendeta Maruli Aritonang STH. 18. Pendeta Nexon Simanjuntak MTH. 19. Pendeta Nixon Simanjuntak STH. 20. Pendeta Oloan Nainggolan STH. 21. Pendeta Ridhoi Batubara STH MPDK. 22. Pendeta Riedel Sihotang
MTH. 23. Pendeta Rintalori Sianturi MTH. 24. Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul STH MM. 25. Pendeta Sampur Manulang STH. 26. Pendeta Samuel Sitompul MTH MM. 27. Pendeta Samuel TH Ambarita STH. 28. Pendeta Sumihar Sinaga MTH D Min. 29. Pendeta Suandi Sinambela STH MPSI. 30. Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM. 31. Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM, pendeta resort kita. 32. Pendeta Wisno Sihombing MTH. Sinode Godang HKBP ke-67 ditutup dengan ibadah pada hari Sabtu 7 Desember jam 11.30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pelantikan pimpinan HKBP yang baru periode 2024-2028 pada hari Minggu 8 Desember 2024 di Gereja HKBP Pearaja Tarutung. Marilah kita sungguh-sungguh membawa dalam doa agar hasil keputusan dari Sinode Godang HKBP ke-67 dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga seluruh pimpinan HKBP periode 2024-2028 diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan untuk memimpin HKBP sebagai biji mata dan tubuh Kristus untuk 4 tahun yang akan datang. Melaksanakan tugas pembaruan diri, menggenapi panggilan Tuhan supaya menjadi berkat bagi dunia dan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Godang HKBP ke-67. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Eporus HKBP periode 2020-2024. Demikian warta kita pada minggu ini. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat maupun website kita. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Menyerahkan persembahan kita 1A dan 1B, kita bernyanyi. Manusia,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Bapak, Ibu yang terkasih, saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, minggu kedua Advent, minggu Advent kedua, tertulis di Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati. Demikianlah bunyinya. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di minggu Advent kedua ini adalah baik kalau kita mengingat kembali bahwa Advent itu adalah satu kata yang diambil dari bahasa Latin, artinya kedatangan. Maka di minggu-minggu Advent kita mengingat kembali tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan yang mana? Apakah kedatangan yang pertama, kelahiran? Dia merujuk kepada kedatangan yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus mengatakan, Dia datang segera. Maka kita bersiap-siap untuk menyambutnya. Kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri. Itulah sebenarnya jiwa ataupun spiritualitas Advent. Jadi karena kita menantikan menyambut kedatangan Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita, maka sebenarnya di sepanjang hidup kita beradvent juga. Jadi sebenarnya di sepanjang hidup kita ini beradvent, yaitu menyambut kedatangan Tuhan yang bisa saja datang kapan pun di dalam perjalanan sejarah manusia. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mempersiapkan diri. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang dibicarakan di minggu-minggu Advent untuk kita pelajari bersama dan kita lakukan bersama, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri. Tapi mari kita lihat dulu Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa pasal 40 dalam kitab Yesaya ini merupakan bagian kedua, ya. Bagian kedua yang dialamatkan kepada umat itu di pembuangan Babel. Jadi pasal yang pertama sampai ke 39 kondisinya umat itu masih di Yerusalem. Tapi dibawa ke Babel sebagai orang buangan, maka kepada mereka lah di pembuangan itu datang pasal 40 ini. Jadi 40 sampai ke 66 itu menyapa orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Nanti sebenarnya pasal 56 sampai 66 itu ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem lagi. Nah, jadi posisinya adalah firman ini disampaikan kepada umat yang sedang di pembuangan Babel. Lalu yang dijanjikan di sini adalah kelepasan. Maka kita lihat di judul perikopnya, berita kelepasan. Yang dijanjikan adalah kelepasan atau kepulangan mereka kembali ke Yerusalem. Itulah yang sangat mengganggu pikiran orang-orang Israel pada saat itu. Yang sangat mereka rindukan. Kembali ke Bonapasogit. Lepas dari perhambaan, lepas dari perbudakan. Memang mereka tidak diperbudak di Babel, tapi banyak kesulitan yang mereka hadapi di sana. Selain daripada kerinduan rohani mereka untuk beribadah di Sion. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu itu. Makanya Yesaya disuruh untuk menyapa mereka dan menyampaikan firman ini.
Tetapi nubuat ini terlalu kuat. Nubuat yang disampaikan Yesaya ini terlalu kuat sebenarnya. Jadi bahkan dia lebih kuat daripada berita pembuangan itu sendiri. Karena setelah orang Israel kembali dari Babel ke Yerusalem, nubuat ini masih didengar lagi. 500 tahun kemudian, siapa yang menyerukan? Itu tadi Yohanes Pembaptis seperti yang kita baca di epistel. Itu rentang waktunya itu 500 tahun lebih kurang. Bahkan setelah Yohanes mengucapkan menyerukan ini, yang mana dia merujuk kepada kedatangan Yesus, di belakangku akan datang, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Setelah Yesus datang pun, seruan ini masih kita dengarkan pada hari ini juga. Lihat firman Tuhan, nubuat yang disampaikan Yesaya ini melampaui segala yang ada. Tentunya kalau seruan ini sekarang disampaikan kepada kita, dia merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali sesuai dengan janjinya, sesuai dengan firman-Nya. Jadi luar biasa sekali sebenarnya firman ini, terutama bagian ayat 3 dan seterusnya itu. Nah, ya, mari kita lihat yang pertama sekali Bapak Ibu sekalian, hiburkanlah umatku. Ada perkataan yang diulangi di sini. Ya. Ini menunjukkan ketergesaan. Ya. Mungkin juga disertai dengan kecemasan. Ya. Disertai juga dengan bahkan mungkin kepanikan. Hiburkanlah umatku. Tergesa-gesa, cemas dan panik. Tetapi sekaligus juga di situ ditunjukkan bahwa Allah masih mengingat dan menyayangi Israel seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya. Jadi meskipun sudah dibuang, Allah masih mengingat dan masih menyayanginya. Hiburkanlah. Seperti seorang ibu yang tak akan pernah melupakan anak yang dilahirkannya. Demikian juga Tuhan tidak akan pernah lupa pada umat yang telah dipilihnya, umat pilihannya. Tetapi memang selalu ada yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa kasih sayang itu bukan kasih sayangnya sembarangan. Kasih sayang Allah kepada umatnya adalah kasih sayang yang menghidupkan, bukan membinasakan. Maka pada saat ini, dalam konteks ayat ini, Allah bersikap keras terhadap umat itu untuk mengajari mereka supaya taat. Jadi dia tetap sayang, tetap mengasihi, tetapi pada saat ini aku harus keras mengajari mereka supaya taat. Orang tua kan juga demikian. Orang tua memang harus tegas dan sesekali perlu keras agar anak-anak mengerti nilai-nilai apa yang harus mereka miliki dalam kehidupan ini. Saya selalu ingat perkataan seorang guru Marga Raja Guguk, pendeta Raja Guguk, dia bilang, kalau marahlah sepanjang perlu, seringkas mungkin. Marah itu perlu, harus, tapi catatannya sepanjang perlu, seringkas mungkin, supaya jangan unang mate perturdionna. Nah, itu yang pertama. Tuhan sangat sayang dan masih tetap mengingat bangsa itu. Yang kedua, kata perhambaan. Jadi di ayat 2 itu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Abang Inang, di sini ada catatan sedikit bahwa kata perhambaan di Alkitab atau parukilon di Bibel, di Alkitab bahasa Batak, menunjukkan suatu kondisi yang membawa kesulitan, penghambatan, pergumulan. Ya. Jadi bahkan satu terjemahan bahasa Inggris disebut travail, ya. Kesulitan ketika melahirkan. Mungkin mirip dengan pabebeon di kitab bahasa Batak, tapi bukan rasa sakitnya, tapi kesulitannya. Jadi ada dua pabebeon, ya, ada kesulitannya, ada kesakitannya. Tetapi ini tentang kesulitannya. Jadi ada satu perspektif di sini yang mungkin tidak populer, tapi karena memang sulit diterima, tapi itulah dia. Mari kita lihat dulu sebentar. Yaitu bahwa pemahaman tentang perhambaan atau parukilon adalah hanya ketika orang itu ada di dalam dosa. Perhambaan,
kesukaran, kesulitan, itu hanya ada ketika orang itu ada di dalam dosa. Di dalam dosa memang segala sesuatu menjadi meresahkan, menjadi sukar. Tapi bagi orang yang diampuni dosanya, tidak ada lagi keresahan, tidak ada lagi yang perlu diresahkan. Jangankan kesukaran, yang baik saja yang datang kepada seseorang, jika dia tinggal di dalam dosa, akan tetap menjadi keresahan, menjadi kesukaran. Karena dosa ialah pemberontakan, pelanggaran hukum Allah, 1 Yohanes 3 ayat 4. Maka siapapun di dalam dosa akan didorong lagi dan lagi memberontak kepada Tuhan. Baik yang baik diterimanya di dalam hidupnya maupun yang buruk tetap akan membuahkan pemberontakan kepada Allah. Tapi kepada orang yang diampuni semuanya menjadi baik. Meskipun banyak pergumulan, tetapi semuanya tidak lagi membawa kepada keresahan, kesukaran, apalagi kebinasaan. Maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Umat di pembuangan itu dianggap telah menerima hukumannya, sehingga meskipun masih sedang dijalani, tetapi bagi Tuhan itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah menerima dan diterima. Menerima dan diterima. Umat itu sudah menerima hukuman, maka mereka sudah diterima Tuhan. Kesalahanmu sudah diampuni, Tuhan katakan demikian kepada mereka. Jadi, Amang Inang, banyak orang yang salah. Dia tahu dia salah, tapi selalu menghindari hukuman. Selalu berusaha menghindar dari hukuman. Padahal hukuman adalah keselesaian. Umat Israel belum menyelesaikan hukuman, tapi Tuhan sudah menerima dia. Karena mereka patuh taat untuk menjalani hukuman itu. Jadi kalau kita punya kesalahan, bersyukurlah kalau kita menerima hukuman di dunia ini. Karena itu tidak akan diperhitungkan lagi nanti di hari penghakiman. Nah, maka umat itu sudah diterima Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu juga dikutip tadi oleh Yohanes Pembaptis di Perjanjian Baru. Persiapkan jalan bagi Tuhan menuntut kesediaan dan kerelaan kita untuk diintervensi dengan kuat oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Jadi kita bisa belajar juga dari epistel, ya, bagaimana Yohanes mengosongkan diri. Yohanes Pembaptis mengosongkan diri. Bahasa teologinya berkenosis. Dia tidak mengaku-ngaku meskipun dia punya kesempatan. Dia tidak berdusta. Engkaukah Nabi? Engkaukah Elia? Engkaukah Mesias? Dia katakan tidak, bukan. Dia tidak berdusta. Dia punya kesempatan mengatakan ya untuk sebuah popularitas, tapi dia tidak mau. Karena dia sudah mengosongkan diri. Keakuannya sudah hilang. Karena dia sudah tinggal di dalam Tuhan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Keakuannya itu sudah hilang. Keakuan itulah Amang Inang sebenarnya yang membentuk butul-butul, ya, tanah berbatu, tanah berbukit, tanah berlobang, keakuan manusia. Kalau kita sama-sama menghilangkan keakuan kita, aman, damai, sejahtera. Maka kemuliaan bagi Allah, damai di bumi. Kemuliaan itu bagian Allah, bagian kita kedamaian. Tapi kita sering mencuri kemuliaan Allah. Yakin mahita, mbolo songgop hasangapun di jolma, susah dong. Nah, mari kita kembalikan kemuliaan itu kepada Allah, tetapi pekerjaan kita adalah berdamai dengan sesama. Nah, jadi itulah tadi yang kita pelajari dari Yohanes. Keakuannya sudah hilang, dia mengosongkan diri, berkenosis. Itulah yang menjadi jalan-jalan yang diratakan bagi Tuhan, ya. Segala yang ada dalam dirinya sudah diratakannya agar jalan Tuhan mulus masuk ke dalam hidupnya. Semua gejolak juga sudah tidak meresahkannya lagi, sebab dia sudah mengosongkan dirinya, keakuannya, sehingga Tuhanlah yang ada dalam hidupnya. Terima kasih, tadi ada kor dari Serafim, ya, ku berbahagia, ku berbahagia. Jadi disiratkan di sana.
Itu Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, amanginang Bapak Ibu sekalian, tidak seharusnya lagi meresahkan kita. Apakah kita sakit atau sehat? Apakah kita sukses atau biasa-biasa saja? Apakah kita mengalami banyak persoalan di rumah tangga, di keluarga besar, dan di tengah-tengah persauran kita di masyarakat? Semua tidak meresahkan lagi. Karena kita sudah milik Tuhan. Dan kita sedang mempersiapkan Tuhan datang untuk membawa kita kepada kehidupan. Itulah orang-orang yang sudah diampuni. Kita sudah diampuni. Maka terima kasih untuk nyanyian itu mengingatkan kita, berbahagialah dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, ku berbahagia. Maka Bapak Ibu sekalian, mari saya buat 3 poin di sini menjadi kesimpulan khotbah ini. Yang pertama, ingatlah kita sudah ditebus, maka hendaknya segala kesukaran tidak lagi terlalu mengganggu jiwa kita. Karena itu tidak membawa kita kepada kebinasaan. Yang kedua, percayalah Tuhan Yesus pasti datang. Maka jangan terlena dan perbaikilah hidup kita seperti jalan-jalan tadi yang tidak rata kita ratakan. Itu adalah dinamika hidup, gejolak hidup hati kita. Segala dinamika gejolak diselesaikan dengan cara mengosongkan diri. Nah, yang ketiga, meskipun kita tidak bersiap, tapi Tuhan Yesus pasti datang juga. Berbahagialah orang yang didapati Tuhan Yesus tetap di dalam ketaatannya, tetap di dalam kesiapannya menyambut Tuhan. Tuhan menolong kita, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk selalu bersiap-siap kapan hari Tuhan datang. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa banyak yang perlu kami benahi dalam hidup kami Tuhan. Karena di tengah-tengah hidup kami banyak muncul persoalan, pergumulan hidup, baik yang menyangkut dengan kebutuhan hidup kami sehari-hari ataupun kebutuhan kami di tengah-tengah apa yang kami cita-citakan. Tuhan, kami mohon supaya jangan semuanya itu mengganggu kami, biarlah kami berserah diri, pasrah sempurna kepadamu saja Tuhan, supaya Engkau menolong kami melewati semuanya. Apakah kami mendapat atau tidak, apakah kami dihiburkan atau tidak di dunia ini, kami percaya kami sudah menjadi milik-Mu. Tuhan akan datang kembali untuk membawa kami ke kehidupan kekal yang telah dijanjikan, upah dari orang-orang yang beriman. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu tolonglah kami beri kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari kami sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tolong kami dalam hidup sehari-hari, tolonglah kami Tuhan juga dalam melawan si iblis yang datang selalu untuk menggoda kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk semua program gereja-Mu Tuhan, baik yang di gereja kami ini maupun di seluruh gereja HKBP, terutama juga di pusat. Terima kasih Engkau telah meluluskan Sinode Godang Tuhan dengan baik, dan kami punya formasi pimpinan yang baru. Biarlah Engkau yang menyertai mereka untuk memimpin HKBP sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Bapa, tolonglah kami semua Tuhan, yang sakit, yang susah, Engkaulah kiranya Tuhan yang menguatkan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa berbahagia dan memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil menyerahkan persembahan yang kedua, kita bernyanyi. Jadi
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.